Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita memasuki materi pada bab 3, yaitu bahan dokumentasi, peraturan clipping, dan pengkodean dokumen. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kalian bisa melihat materi di Google Class yang sudah Ibu share. Di situ ada bahan di halaman 35, bahan dokumentasi, peraturan clipping, serta pengkodean dokumen. Nah, di sini bahan dokumentasi itu ada lisan, tulisan, gambar, karya, rekaman, dan arkeologis. Baik, yang pertama di halaman 37, silakan dibuka dulu. A. Bahan dokumentasi. Nah, dalam artikel berjudul Bahan Dokumentasi Redina 2015 disebutkan bahwa bahan yang digunakan dalam kegiatan dokumentasi berbentuk lisan, tulisan, gambar, karya, rekaman, dan arkeologis. Nah, di sini yang dimaksud dengan arkeologis yaitu, bentar, silahkan dibuka di halaman 38. Di situ dijelaskan bahwa bentuk arkeologis adalah fosil dan artefak. Dan fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah menjadi batu. Artefak adalah benda-benda peninggalan pada masa lampau. Nah, jadi di sini arkeologis itu adalah benda-benda sejarah. Yang kedua ada lisan. Di halaman 39, lisan bahan dokumentasi yang berbentuk lisan atau wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi sebagai makhluk sosial. Nah, berikut ini kamu akan mempelajari wawancara, tujuan wawancara, dan bentuk-bentuk wawancara serta jenis-jenis wawancara. Yang pertama di sini ada pengertian dan tujuan wawancara. Nah, dalam buku penelitian komunikasi kualitatif Pawito 2007, wawancara merupakan alat penelitian data yang melibatkan manusia sebagai subjek atau pelaku sehubungan dengan gejala atau realitas yang diteliti. Wawancara bertujuan untuk menggali fakta, alasan, dan opini atas peristiwa yang sedang dan akan berlangsung di masa datang. Nah, yang kedua ada bentuk-bentuk wawancara. Di sini bentuk wawancara itu ada 7. Yang pertama, wawancara berita yang dilakukan untuk mencari bahan berita seperti yang ada di televisi. Yang kedua, wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Jadi sebelum kalian melakukan wawancara, kalian sudah memiliki list pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan ke narasumber. Yang ketiga, wawancara dengan menggunakan pesawat telepon. Nah, jadi wawancaranya ini kalian lakukan di telepon. Yang keempat, wawancara pribadi. Nah, wawancara pribadi antara kalian dan teman. Yang kelima, wawancara dengan banyak orang. Nah, wawancara dengan banyak orang itu seperti kayak kalian menjadi pemimpin rapat gitu, terus kalian tanya sama para audiens seperti itu. Dan yang selanjutnya, wawancara dadakan atau mendesak. Nah, di sini yang dimaksud dengan wawancara dadakan atau mendesak itu, kalian tidak membuat list pertanyaan. Jadi secara spontan, apa pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan kepada narasumber. Yang selanjutnya, wawancara kelompok di mana serombongan wartawan mewawancarai seorang narasumber seperti yang kalian lihat di infotainment. Nah, itu namanya wawancara berkelompok. Yang ketiga, jenis-jenis wawancara. Nah, di sini jenis-jenis wawancara itu ada 3. Yang pertama, wawancara tidak terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Yang pertama, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kalian bisa lihat di halaman 40. Yang pertama,
Pertanyaan yang digunakan sangat terbuka. Jadi apa saja bisa kalian tanyakan di sana. Kecepatan wawancara sulit untuk diprediksi. Yang ketiga, pedoman wawancara seperti penggunaan kata, urutan pertanyaan, dan alur pembicaraan sangat longgar. Dan yang terakhir, tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. Di sini untuk tujuannya itu sebenarnya sama ya, untuk wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur itu tujuannya sama. Dan yang kedua, wawancara semi terstruktur, ciri-cirinya yang pertama, pertanyaannya bersifat terbuka namun tidak melenceng dari tema. Jadi kalian misalnya temanya seperti kebersihan lingkungan, ya kalian tidak boleh keluar pertanyaannya dari kebersihan lingkungan. Yang kedua, kecepatan waktu wawancara dapat diprediksi, fleksibel dan terkontrol. Yang ketiga, terdapat pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan, dan penggunaan kata. Di sini yang perlu kalian garis bawahi, dijadikan patokan dalam alur. Biasanya kalian sudah memegang pertanyaannya apa saja, seperti itu. Dan yang terakhir, wawancara terstruktur adalah wawancara yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, daftar pertanyaan dan jawaban telah disediakan. Kecepatan wawancara juga terkendali dan wawancara mengikuti pedoman yang telah ditentukan. Dan yang terakhir pasti sama, yaitu untuk tujuan wawancara mendapatkan penjelasan tentang suatu fenomena. Di sini tulisan. Yang ketiga ada tulisan. Tulisan adalah bahan dokumentasi yang berbentuk tulisan, yaitu autobiografi, surat pribadi, clipping, catatan harian, dokumen pemerintah dan swasta, serta cerita roman atau cerita rakyat. Yang pertama, autobiografi adalah biografi yang ditulis oleh narasumber itu sendiri. Contohnya apa? Misalnya novel yang dibuat dengan penulisnya itu sendiri. Terus surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi surat yang dibuat oleh kalian sendiri. Yang ketiga ada clipping. Clipping adalah guntingan artikel dari surat kabar, majalah, dan buletin yang dianggap penting untuk didokumentasikan. Mungkin kalian juga sudah pernah ya di sini membuat clipping. Yang selanjutnya ada catatan harian. Catatan yang menceritakan kejadian sehari-hari. Biasanya catatan harian pribadi kalian itu ditulis di dalam buku dan tidak boleh ada orang yang tahu, seperti itu. Yang selanjutnya, dokumen pemerintah dan swasta adalah surat-surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah maupun pihak swasta. Nah, contoh yang penting-penting seperti kalau pemerintah itu tentang anggaran suatu daerah, seperti itu. Dan yang terakhir, cerita roman atau rakyat adalah semua karya sastra dari golongan rakyat biasa. Namun seiring dengan perkembangan zaman, roman memiliki pengertian cerita prosa yang menggambarkan pengalaman baik lahir maupun batin dari beberapa orang yang berhubungan satu sama lain dalam suatu keadaan. Yang selanjutnya ada gambar. Sudah jelas ya kalau di sini gambar. Nah, bahan dokumentasi berbentuk gambar itu seperti foto dan sketsa. Kalau foto, gambar yang dibuat dengan menggunakan kamera. Sudah jelas ya. Kalau menggunakan kamera atau alat fotografi lainnya. Yang selanjutnya ada sketsa. Sketsa sudah jelas pasti lukisan. Dan yang kelima ada karya. Bahan dokumentasi yang merupakan hasil karya adalah lukisan, patung, dan film. Lukisan adalah karya seni yang dibuat dengan memuluskan cat dengan berbagai warna dan nuansa gradasi warna menggunakan alat kuas. Patung, benda tiga dimensi karya manusia yang diakui sebagai suatu karya seni. Dan yang ketiga, film adalah gambar hidup. Oke. Yang selanjutnya ada rekaman. Nah, bahan dokumentasi yang berbentuk rekaman adalah audio kaset atau video.
Audio kaset adalah gulungan pita magnetik yang dapat menyimpan dan menyajikan rekaman suara di dalamnya. Sedangkan video, perangkat lunak yang menangkap, merekam, proses, dan menata ulang gambar bergerak. Oke, sampai sini kalian paham? Oke, kita masuk ke peraturan clipping. Di situ kalian bisa lihat di halaman 42, di situ B, peraturan clipping. Nah, untuk memasuki materi peraturan clipping ini, kalian langsung saja buka halaman 44. Nah, dalam artikel bahan dokumentasi Redina 2015 dijelaskan bahwa tata cara pembuatan clipping adalah sebagai berikut. Sini Ibu membacakan 3 poin saja ya. Untuk selanjutnya kalian bisa baca di halaman 45. Yang pertama, pilihlah kertas yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis atau dengan ketebalan sedang. Kertas yang terlalu tebal akan menyebabkan clipping terlihat tidak menarik karena terlalu tebal. Sementara itu, penggunaan kertas yang tipis akan menyebabkan kertas clipping keriting karena clipping tidak menempel dengan rapi. Yang kedua, pilih lem yang cepat kering. Lem yang lama keringnya akan menyebabkan potongan koran yang akan ditempel rusak karena kotor yang disebabkan terdapat bercak-bercak lem. Yang ketiga, pemilihan ukuran yang sesuai dengan agar clipping terlihat menarik dan rapi. Oke, untuk poin keempat sampai ke-7 bisa kalian baca di halaman 45. Baik, di sini yang ketiga, pengkodean dokumen. Nah, langsung saja kalian buka halaman 46. Di sini ada pengertian dan manfaat pengkodean dokumen. Pengkodean dokumen atau coding adalah kegiatan pemberikan kode atau simbol pada dokumen. Pengkodean dokumen ini memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mengenali masalah yang terkandung di dalam dokumen. Jadi masalah apa yang ada di dalam dokumen itu. Yang kedua, membantu dalam menemukan kembali dokumen. Karena sudah dikasih kode, nanti cara menemukannya itu lebih gampang. Nah, yang kedua, pemberian kode pada dokumen. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan di situ untuk pemberian dokumen itu ada kolom-kolomnya. Yang pertama, nomor urut. Kalian bisa lihat ya bentuk tabelnya di halaman 47. Yang pertama itu nomor urut. Yang kedua, tanggal dokumen diperoleh. Misalnya tanggalnya hari ini. Berarti tanggal 27. Ya, sekarang 26 namanya. Ya, berarti ditulis tanggal 27 Agustus 2020. Terus penyusutan dokumen. Penyusutan itu maksudnya penghancuran dokumen karena sudah tidak dipakai lagi. Yang selanjutnya ada nama atau judul dokumen. Nah, ditulis nama judul dokumennya apa. Nah, yang selanjutnya kota tempat terbit. Misalnya dokumen tersebut tempat terbitnya Bondowoso, jadi ditulis Bondowoso. Nama penerbit siapa? Misalnya Media Tama, ditulis di situ. Tahun penerbitan, misalnya 2020, kalian tulis di situ 2020. Jumlah halaman, dihitung halamannya berapa, nanti dicantumkan di sana. Terus cara memperoleh dokumen. Nah, kalian cara memperolehnya gimana? Itu ditulis di situ. Misalnya nanti dokumennya dikirimkan melalui email atau seperti apa, nanti ditulis di cara memperoleh dokumen. Nah, untuk bab 3 selesai sampai di sini. Jika kalian ingin bertanya, kalian bisa bertanya melalui Google Classroom. Dan untuk tugasnya kalian juga bisa cek di Google Classroom. Untuk akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.